Di video kali ini kita akan berbagi cerita di pendakian Gunung Sumbing. Mulai dari Kawah Putih yang sangat estetik, puncak Raja Wali yang sangat menantang, dan tentunya Segoro Banjaran yang sangat memanjakan mata kita. Di Segoro Banjaran ini memang tidak salah jika dijuluki sebagai Jurassic Park-nya Sumbing, karena di sini kita memang seakan-akan dibawa ke dunia yang telah lama hilang. Namun semua keindahan itu harus kita bayar dulu dengan tantangan-tantangan yang cukup menantang adrenalin. Kita melakukan pendakian Gunung Sumbing melewati base camp Banaran, yang di sini juga terkenal dengan jalur ikoniknya Watu Ondo. Nah teman-teman, bagaimana keseruan kita dalam perjalanan menuju ke puncak tertinggi, puncak Raja Wali Gunung Sumbing? Tonton video ini terus sampai habis. Dan disinilah perjalanan kami dimulai teman-teman. Ini adalah salah satu jalan menuju ke Posko Banaran. Jalan di Posko Banaran ini cukup ekstrim ya teman-teman. Jadi tanjakan dan lebar jalan hanya cukup untuk satu kendaraan saja. Jadi buat teman-teman semua yang akan menuju ke Gunung Sumbing lewat Banaran, saya harap untuk tetap berhati-hati. Dari rumah menuju ke Posko Banaran ini kita hanya mengandalkan Google Map, dan sialnya Google Map mengarahkan bukan ke base camp melainkan ke posko ojek terakhir pendakian Gunung Sumbing, yang mana jalan ini sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Nyasar guys, ini udah jalurnya susah banget ya, jalurnya susah banget di sini nih. Kita mentok jalur aspal udah kabut nih ya. Nih. Ini udah tidak ada jalan ya, tapi mapnya mengarahkan ke sana. Ini kita udah di atas bukit, jalurnya aja susah banget loh. Ini cuman kita tok di sini. Cuman kita tok, nggak ada orang tuh. Di atas bukit Nasar. Aduh, kacau. Dan alhamdulillahnya ada orang dari base camp yang menyusul kita untuk menunjukkan arah menuju ke base camp. Dan ternyata base camp sudah terlewati ya teman-teman. Harusnya kita belok ke arah kanan. Akhirnya kita pun memutuskan untuk putar balik lagi ya, karena jalan terlalu sempit tidak bisa untuk belok. Akhirnya kita jalan itu mundur teman-teman menuju ke base camp. Untuk mempersingkat durasi video, akhirnya kita pun potong video di pagi harinya ya teman-teman. Ini adalah situasi pagi hari di base camp Gunung Sumbing via Banaran. Dan di sini kita ada sedikit masalah ya, karena salah satu teman kita yang akan berangkat mendaki bersama, mereka itu sakit ya. Untuk kali ini ada sedikit masalah ya. Jadi semalam kan kita salah jalur ya, terus tersesat di sana bukit atas. Nah salah satu dari teman kita ternyata pas kita nginep di base camp dia sakit, terus dibawa ke rumah sakit. Ini masih dilema ya, apakah kita mau tetap lanjut ke puncak sedangkan kita posisi sudah ada di base camp. Nah, sekarang lagi apa namanya, ngabarin dari pihak keluarga. Doain bukan teman kita enggak apa-apa ya. Akhirnya kita menunda perjalanan untuk mendaki Gunung Sumbing dan memutuskan untuk membawa teman kita ke Rumah Sakit Umum Temanggung. Di sini kita juga sambil berdiskusi untuk memutuskan apakah kita akan jadi naik ke Gunung Sumbing ataukah kita akan mengcancel karena salah satu dari teman kita kena sakit ya teman-teman. Namun ternyata teman kita yang sakit ini justru menyarankan kita untuk tetap melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, dan salah satu dari tim kami juga ada yang tidak ikut mendaki ke Gunung Sumbing untuk menemani salah satu teman kita yang dirawat di rumah sakit. Saya mewakili teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim di Posko
Banaran yang sudah menengok teman kita, bahkan menunggu teman kita di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit sekitar pukul 11, akhirnya kita pun kembali ke posko dan fokus untuk melanjutkan perjalanan pendakian menuju ke Gunung Sumbing. Seperti biasa teman-teman, perjalanan dimulai dengan menaiki kuda besi dari base camp menuju ke pangkalan ojek terakhir atau menuju ke pintu rimba. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, jalur ojek di sini tidak begitu ekstrim. Hanya saja kontur jalan yang tidak rata ya karena berisi batuan membuat jalan berbempi-bempi ya teman-teman. Setelah 10 menit perjalanan akhirnya kita pun sampai di pos ojek terakhir. Nah, sebelum melakukan pendakian di sini kita juga melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing supaya dalam perjalanan kita diberikan keselamatan. Kehilangan teman kita di depan, terus harus saling melihat, saling menjaga ya satu sama lain. Misalkan ada teman kita yang capek butuh istirahat, kita harus ngalah untuk ikut istirahat ya. Kalau misalkan kita ada yang merasa kuat gitu kan, teman kita capek, kita berusaha untuk membantu teman kita ya. Sebelum kita berangkat kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo. Setelah selesai berdoa, perjalanan pun dimulai. Trek di jalur Sumbing via Banaran ini dari awal kita sudah dihajar habis-habisan oleh trek yang sangat menantang teman-teman. Hampir dari awal mendaki kita langsung disuguhi dengan tanjakan-tanjakan yang sangat menantang. Video. Satu. Setelah memakan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam 50 menit, akhirnya kita pun sampai di pos 1. Di pos 1 ini juga terdapat sebuah makam teman-teman. Nah, ini makamnya teman-teman. Tapi saya tidak tahu asal usul dari makam di sini ya teman-teman. Yang tahu boleh komen di bawah. Setelah dirasa cukup, kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Dari pos 1 menuju ke pos 2 vegetasinya masih sangat lebat. Hanya saja kontur jalan sudah sedikit berubah, yang tadinya awalnya bebatuan sekarang menjadi tanah seperti ini. Setelah 2 jam perjalanan akhirnya kita pun sampai di pos 2. Di pos 2 ini kita tidak berlama-lama untuk melakukan istirahat karena
selama perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 kita sudah terlalu banyak untuk beristirahat. Awas, izin. Embun kayaknya embun itu. Karena waktu yang sudah cukup sore, jadi kita memutuskan untuk terus melakukan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 supaya tidak kemalaman ketika kita dari pos 3 menuju ke pos 4 atau camp area. Karena dari pos 3 menuju ke pos 4 ini kita harus melewati tanjakan yang cukup terkenal ya teman-teman, yaitu Watu Ondo. Yang saya pikir kalau Watu Ondo ini kita daki pada malam hari akan cukup berbahaya. Apanya beda, udah nggak terlalu ini kalau tuh caranya salah udah langsung kayaknya tuh sobat malam maning nih sebetulnya berkempingan terobrak banyu. Kalau andai mending lo. Bonus ya. Siap bentar lagi. Apa? Habis bonus terbitlah cobaan. Ternyata jalur Sumbing via Banaran ini treknya sangat-sangat menantang teman-teman. Hampir dari pangkalan ojek sampai ini menuju ke pos 3 tidak ada bonus-bonusnya sama sekali. Nah, di sini kita selalu jaga jarak dan komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Kebetulan di sini kita berjumlah 6 orang karena ada tambahan 2 orang pas semalam. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya pos 3 pun sudah kelihatan. Shelter di depan adalah shelter yang terletak di pos pendakian pos 3 Gunung Sumbing. Di pos 3 ini akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sembari mengisi perut kita. Di pos 3 ini juga kita istirahat cukup lama ya teman-teman, sekitar 30 menit. Dan resikonya estimasi sampai ke pos 4 itu kita akan kemalaman ya teman-teman. Dan kemungkinan besar kita akan mendaki Watu Ondo pada waktu malam hari, kurang lebih pukul tujuan lah ya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman karena waktu istirahat kita tidak sempat teks video sehingga kita langsung melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Dan ternyata benar teman-teman dugaan saya bahwa kita akan mendaki Watu Ondo itu pas malam hari. Buka dulu dong Mas biar kelihatan. Ayo. Halo. Eko. Sampai juga waktu. Kanannya nggak kena soalnya. Wes no, aman. Aman udah nggak apa. Kita kayak sendiri. Kelihatannya cuma ini sama batu toh. Jangan terlalu kanan ya Jen. Siapa? Nanti kalau turun. Kayak. Oh. Suni siapa? Yuk, mantap. Jurang, Bre. Jurang, hati-hati. Jangan terlalu kanan San. Santai. Fokus ya, fokus ya.
Yang depan yang pakai lampu. Iya. Oke, bagus. Kentir. Mantap, Pol. Ampun. Hati-hati, San. Oke, good. Kaki kanan. Oke, good. Siap, mantap. Bagus. Mas, Dede. Center pe. Tulisan pos 4 Akhirnya kita pun sampai di pos 4 pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Pos 4 Batu Ondo. Akhirnya Pin. Di pos 4 inilah terdapat camp area dan kita pun memutuskan untuk membuka tenda di sini untuk mempersiapkan summit di esok harinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Video ini akan kami lanjutkan pada part 2. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Padahal positifis tak tawani anu pun apa piye. Tawani daripada kami marah yakin aja mudun. Bisa anjir.